Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, saya Ibu Sari yang akan mengajar kalian di mata pelajaran otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana di kelas 11 ini. Oke. Pada modul pertama itu kalian bisa lihat kita mulai dengan administrasi sarana dan prasarana ya. Kemudian di sana ada pengertian dan konsep administrasi sarana dan prasarana. Pengertian administrasi sarana prasarana kantor dan sarana prasarana pendidikan. Dan menurut Kamus Bahasa Indonesia, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Jadi sarana dan prasarana itu adalah sarana penunjang untuk terselenggaranya suatu proses. Kemudian untuk proses administrasi sarana dan prasarana itu sendiri adalah mempunyai manajemen fungsi, ya, yaitu ada beberapa diantaranya itu perencanaan pengadaan atau planning programming, prakualifikasi rekanan, pengadaan barang, penyimpanan, inventarisasi, penyaluran, pemeliharaan, rehabilitasi, penghapusan, dan pengendalian. Kemudian tujuan dan fungsi administrasi sarana dan prasarana itu adalah mewujudkan situasi dan kondisi sekolah yang baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Kemudian menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan peserta didik belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian terakhir adalah membina dan membimbing peserta didik dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. Kemudian selain memberi makna penting bagi terciptanya dan terpeliharanya kondisi sekolah yang optimal, administrasi sarana dan prasarana sekolah berfungsi sebagai memberi dan melengkapi fasilitas untuk segala kebutuhan yang diperlukan dalam proses belajar mengajar dan memelihara dan membimbing peserta didik sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. Kemudian fungsi dari administrasi yang dipandang perlu dilaksanakan secara khusus oleh kepala sekolah adalah ada 7, yaitu perencanaan memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Pertama, harus jelas. Kedua, harus realistis. Dan ketiga adalah rencana harus terpadu atau terorganisir ya. Kemudian pengorganisasian. Kemudian ketiga, menggerakkan. Keempat, memberikan arahan. Dan kelima, pengordinasian, kemudian pengendalian, dan terakhir inovasi. Nah, untuk saat ini materi kita sudah sampai di sini dulu. Jangan lupa tugasnya dikerjakan di Google Form. Untuk materi yang bisa ditanyakan bisa hubungi WA saya atau nanti bisa di linknya nanti. Dan jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan, batasi untuk mobilitas di luar ruangan ya anak-anak. Kita jumpa lagi pada materi berikutnya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Sari yang akan mengajar di kelas 11 ini untuk jurusan otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana. Ya. Untuk saat ini kita belum bisa untuk tatap muka, jadi pembelajaran saat ini kita menggunakan daring atau pembelajaran jarak jauh yang akan dilaksanakan atau diselenggarakan. Nanti kalian bisa membuka link YouTube yang sudah di-share dari sekolah. Kemudian nanti jangan lupa mengerjakan tugas dan absen sekaligus itu di dalam Google Form. Itu nanti menyatakan kalian mengikuti mata pelajaran saya. Baiklah, kita langsung saja ya. Untuk saat ini saya akan kalian bisa buka modul 1 di buku administrasi sarana dan prasarananya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan konsep administrasi sarana dan prasarana. Ya, menurut Association of Facilities Managers atau AFM mengartikan bahwa sarana dan prasarana sebagai pengelolaan aset dan bangunan bersama dengan fasilitas layanan dan orang-orang yang tergabung di dalamnya. Kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia, sarana itu adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya proses tersebut. Jadi adanya sarana dan prasarana yang cukup dengan kualitas yang baik itu sangat diperlukan oleh setiap organisasi untuk menyelenggarakan kegiatannya dalam mencapai suatu tujuan. Demikian pula dalam dunia perkantoran dan pendidikan, di mana sebagai tempat berlangsungnya kegiatan yang berkaitan dengan ketatausahaan dan administrasi yang sangat memerlukan berbagai sarana dan prasarana. Jadi semua kegiatan yang berhubungan dengan perbekalan kantor, baik bersifat administrasi maupun teknis operasional, harus dijalankan dengan baik dan efisien, sehingga akan diperoleh suatu pelaksanaan atau pengelolaan sarana dan prasarana yang baik. Nah, dalam dunia pendidikan itu sendiri, pelaksanaan atau pengelolaan sarana dan prasarana dapat dilakukan oleh personal pendidikan, di mana dengan cara mampu menghargai etika kerjasama antar personal pendidikan, sehingga mampu terciptanya keserasian dan kenyamanan dari warga sekolah maupun masyarakat sekitar. Kemudian untuk proses administrasi sarana dan sarana itu sendiri mempunyai manajemen fungsi, yaitu bisa dilihat di bukunya. Yang pertama adalah perencanaan pengadaan atau planning programming. Itu mempunyai dua fungsi pokok perencanaan, yaitu mengontrol setiap langkah kegiatan pekerjaan, dan kedua adalah bila terjadi kendala atau hambatan, maka rencana yang telah ditetapkan dapat digunakan untuk memberi arah perubahan seperlunya. Kemudian adalah prakualifikasi rekanan. Nah, di sini pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui pembelian dilakukan dengan sistem lelang yang diikuti oleh para rekanan untuk menghindari berbagai kemungkinan yang tidak diinginkan. Rekanan ini biasanya mengikuti tender yang telah diadakan oleh suatu badan atau suatu badan tertentu yang terpercaya. Jadi atau untuk mengetahui dengan melakukan kegiatan prakualifikasinya. Kemudian yang ketiga adalah pengadaan barang. Pengadaan merupakan segala kegiatan yang menyediakan semua keperluan barang atau jasa atau benda
bagi keperluan pelaksanaan tugas. Macam-macam pengadaan barang itu yaitu pengadaan tanah. Itu dapat dilakukan dengan membeli, menerima hibah atau menerima hak pakai atau menukar. Kemudian pengadaan bangunan dapat dilakukan dengan membangun atau mendirikan bangunan baru atau membeli, menyewa atau menerima hibah atau menukar. Kemudian pengadaan perabot dapat dilakukan dengan membeli, membuat sendiri atau menerima hibah juga. Kemudian ada pengadaan kendaraan atau alat transportasi. Sejauh ini pengadaan kendaraan untuk sekolah telah dilakukan oleh pemerintah pusat. Contohnya seperti bus sekolah ya. Bisa kalian lihat di jalan itu adalah salah satu contoh pengadaan kendaraan untuk sekolah-sekolah. Biasanya ini untuk antar jemput anak-anak didik atau pekerja sekolah yang rumahnya jauh dari lokasi sekolah tersebut. Kemudian pengadaan sarana pendidikan, alat kantor atau ATK. Kemudian kebutuhan dalam jumlah yang besar dapat dilakukan lelang dengan rekanan. Biasanya itu ada badan lelang tersendiri. Dalam jumlah kecil itu bisa dilakukan dengan, kalau misalnya dalam jumlah kecil bisa dilakukan dengan beli melalui dana taktis atau langsung ya. Kemudian yang keempat itu adalah penyimpanan. Itu menampung hasil pengadaan barang demi keamanan, baik yang belum atau akan didistribusikan. Kemudian inventarisasi. Inventarisasi itu merupakan kegiatan untuk mencatat dan menyusun daftar barang atau bahan yang ada secara teratur menurut ketentuan yang berlaku. Kemudian penyaluran. Penyaluran merupakan kegiatan yang menyangkut pemindahan barang dan tanggung jawab dari instansi atau pemegang yang satu pada yang lain. Kemudian yang G itu pemeliharaan. Agar setiap barang yang kita miliki dapat berfungsi dan digunakan secara lancar tanpa banyak menimbulkan gangguan, maka barang tersebut harus dirawat secara baik dan kontinu untuk menghindarkan adanya unsur pengganggu. Kemudian rehabilitasi. Rehabilitasi itu merupakan kegiatan untuk memperbaiki barang dari kerusakan dengan tambal sulam atau penggantian suku cadang agar barang tersebut dapat dipergunakan lagi sehingga punya daya yang lebih lama. Kemudian penghapusan. Bila besarnya biaya rehab atau barang inventaris tidak sesuai dengan daya pakainya, maka barang tersebut lebih baik tidak dipakai lagi dan disingkirkan dari daftar inventaris negara berdasar pengaturan undang-undang yang sudah berlaku. Terakhir itu pengendalian. Seluruh kegiatan di atas tidak dapat berjalan sendiri tanpa kendali, sebab seluruh kegiatan pengelolaan tersebut harus selalu kompak, serentak dan terpadu. Begitu ya. Kemudian kita akan membahas mengenai tujuan dan fungsi administrasi sarana dan prasarana. Itu meliputi 4 bagian, yaitu mewujudkan situasi dan kondisi sekolah yang baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Kemudian yang B, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi dalam pembelajaran. Kemudian menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan peserta didik belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual serta peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang terakhir, membina dan membimbing peserta didik dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. Kemudian selain memberi makna penting bagi terciptanya dan terpeliharanya kondisi sekolah yang optimal, administrasi sarana dan prasarana sekolah itu berfungsi juga sebagai memberi dan melengkapi fasilitas untuk
segala kebutuhan yang diperlukan dalam proses belajar mengajar. Kemudian memelihara dan membimbing peserta didik sesuai dengan latar belakang ekonomi sosial, budaya, serta sifat-sifat individunya juga. Kemudian kita akan membahas beralih ke fungsi administrasi yang dipandang perlu dilaksanakan secara khusus oleh kepala sekolah. Ini mengenai administrasi sarana dan prasarana di sekolah. Salah satunya adalah fungsi administrasi yang dilakukan atau dilaksanakan secara khusus oleh kepala sekolah. Yang pertama adalah perencanaan, yang memiliki sifat-sifat adalah harus jelas, realistis, dan rencananya harus terpadu. Kemudian pengorganisasian di sini juga adalah suatu proses yang menyangkut perumusan dan rincian pekerjaan dan tugas serta kegiatan yang berdasarkan struktur organisasi formal kepada orang-orang yang memiliki kesanggupan dan kemampuan melaksanakannya sebagai prasyarat bagi terciptanya kerjasama yang harmonis dan optimal ke arah tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga itu menggerakkan. Fungsi ini menyangkut upaya kepala sekolah untuk memberikan beberapa pengaruh yang dapat menyebabkan guru tergerak untuk melaksanakan tugas dan kegiatannya secara bersama-sama dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Yang keempat, memberikan arahan. Fungsi ini menyangkut upaya kepala sekolah untuk memberikan informasi, petunjuk, serta bimbingan kepada guru yang dipimpinnya agar terhindar dari penyimpangan, kesulitan, atau kegagalan dalam melaksanakan tugas. Fungsi ini berlaku sepanjang proses pelaksanaan kegiatan. Kemudian yang kelima adalah pengorganisasian. Pengoordinasian. Fungsi ini menyangkut upaya kepala sekolah untuk menyelaraskan gerak langkah dan memelihara prinsip taat asas atau konsisten pada setiap dan seluruh guru dalam melaksanakan seluruh tugas dan kegiatannya agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Kemudian ada pengendalian. Fungsi ini bisa mengamati seluruh aspek dan unsur persiapan dan pelaksanaan program-program kegiatan yang telah direncanakan, kemudian menilai seberapa jauh kegiatan yang ada yang dapat dicapai oleh sasaran-sasaran dan tujuan. Kemudian mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan beserta faktor-faktor penyebabnya. Kemudian mencari dan menyarankan atau menentukan cara-cara pemecahan masalah-masalah tersebut. Yang terakhir adalah menguji cobakan atau menerapkan cara pemecahan masalah yang telah dipilih guna menghilangkan atau mengurangi kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kemudian terakhir itu inovasi. Inovasi itu dalam melakukan fungsi ini kepala sekolah juga perlu memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, harus disadari bahwa sesuatu yang baru belum tentu lebih baik dari yang lama. Kemudian kedua, jika mampu menemukan atau menciptakan sesuatu hal atau strategi baru, maka kepala sekolah tidak perlu memandang rendah strategi yang lama. Yang ketiga, perlu dikonsultasikan kepada pihak-pihak yang berwenang. Demikian untuk materi hari ini. Mungkin kita sudahi dulu untuk materi hari ini. Kita akan jumpa lagi pada materi berikutnya. Jika ada pertanyaan yang belum atau dari materi yang sudah saya sampaikan ada yang belum jelas, bisa hubungi saya melalui WA atau nanti bisa di link yang sudah diberikan oleh sekolah, atau bisa hubungi saya langsung
kita lagi jumpa di sekolah ya. Dan jangan lupa tugasnya di Google Form untuk diisi, itu berkaitan dengan absensi kalian, begitu ya. Kemudian juga jangan lupa untuk patuhi protokol kesehatannya, kurangi mobilitas di luar ruangan, selalu jaga kesehatan agar kita bisa beraktivitas setiap hari. Demikian untuk materi hari ini. Saya sudahi dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.